Hai, assalamualaikum. Selamat pagi, kawan bikin-bikin pagi-pagi. Ketemu lagi sama saya Kiki, yang hari ini akan ngajakin teman-teman yang ada di rumah buat berkreasi dengan aneka akrilik bunga-bunga kekinian ya. Ini lagi ada banyak banget model-modelnya. Hai, iya terima kasih Nana. Wah, ada kiriman minuman dari Nana guys. Ya, jadi ada yang besar gini, terus ada yang kecil, ada yang sedang kayak gini ya. Terus ada juga yang lebih mungil. Halo Mbak Novi, waalaikumsalam. Bener Mbak Ting Ting, lagi musim banget ya yang berbunga-bunga ya. Nah, ternyata bunga-bunga ini selain buat konektor masker gitu ya, ini bagus banget buat dirangkai jadi anting-anting, peniti juntai, atau teman-teman juga bisa kreasiin jadi gelang. Oh iya nah, wah bagus ya. Iya. Oke, nanti mau beli ya. Nana lagi suka main masak-masakan guys, jadi nanti akan ada banyak iklan ya. Nana lewat dengan aneka mainan masak-masakannya. Nah, untuk tutorial kali ini saya akan sharing tentang cara bikin anting-anting jepit pakai aplikasi bunga-bunga ya. Pagi Mbak Lolo. Nah, pertama kita siapin dulu klep jepitnya guys. Klep jepit sendiri ada 2 ukuran ya, dan warnanya juga sebenarnya ada banyak banget. Silver, merah, bakar, rose gold gitu. Cuma di koleksi Kiki kita jualnya yang warna gold sama warna silver stainless aja. Yang enak kalau jualannya anting jepit ini, walaupun pembeli kita nggak punya lubang di telinganya, itu dia bisa pakai dengan gampang ya, karena cuman dijepit aja di telinga. Jadi kalau misalnya teman-teman ada orderan buat fashion show gitu ya, yang harus pemotretan atau yang sifatnya dekoratif, cuma dipakai sebentar, dan kita masih nggak tahu yang pakai itu punya lubang anting atau enggak, model ini tuh sangat membantu sekali. Oke. Nah, cara pakainya gimana? Cara pakainya cukup sebenarnya dengan menggunakan lem tembak. Nah, ini adalah lem tembak yang dari fisiknya aja udah terlihat ya, sering membantu perjuangan. Jadi ini kalau sampai hitam-hitam gini kadang kena debu-debunya kain sih. Jadi kalau habis ini kayaknya habis tugas flanel atau pas bikin liontin-liontin yang dari tenun. Waduh, Mbak Tia, hari ini saya off yoga loh Mbak. Padahal saya biasanya rajin demi ngikutin bikin-bikin pagi-pagi ya. Selamat pagi teman-teman, Mbak Ruli, semoga sudah sehat ya. Mbak Seva Craft, selamat pagi teman-teman. Nah, saya kebetulan kemarin tuh beli ini akrilik bunga ini. Banyak banget yang ternyata nggak punya lubang guys. Nih, nggak ada lubangnya, aku kan sedih ya. Ya tapi ya kadang-kadang suka terjadi lah, dalam satu bungkus ada yang nggak punya lubang. Nah biasanya kan kita jadi ngebuang ya, karena kayaknya nggak bakalan bisa pakai juga nih, nggak ada lubangnya. Tapi sebenarnya ini bisa diaplikasikan dengan teknik ditempel. Caranya adalah yang pertama nih guys, set ya. Kita bubuhkan lemnya. Ini sudah dipanaskan ya, sehingga dia bubuhkan lemnya di tengahnya aja. Nah, pastikan panas dulu supaya kalau dipencet dia keluar gitu. Oke, saya pakai ini dulu aja ya yang ada lubang. Ada lubangnya atau enggak ya? Jadi galau nih aku. Ya udahlah ya, nggak pakai lubang dulu. Ini kita tempelkan di atas, lalu kita tekan pelan-pelan. Ini panas ya. Jadi nekannya pelan-pelan, sebenarnya bukan sekedar supaya rapi, karena supaya tangannya nggak kepanasan. Nah terus posisi ini juga perlu diperhatiin ya teman-teman ya. Posisi bunganya ini loh. Nah, biasanya saya sengaja kasih bagian bawah ini yang agak kosong supaya nanti kalau dikasih juntai dia bagus. Tapi kalau misalnya posisinya kayak gini, nah ini juntainya mungkin akan ketutupan sama kelopak dari bunganya. Mbak Ki, yang ditempel itu ada size kecilnya ya? Betul, ada Mbak. Nih, yang ini lebih kecil daripada yang
Bunga ini ada size kecilnya ya? Nggak ada mbak. Saya nggak beli size kecilnya bunga yang ini. Bunga yang datang nanti bisa dilihat di Manik-Manik koleksi Kiki, ada 6 model bunga warna putih. Nah, terus bunga yang besar ini juga nggak saya jual gara-garanya itu nggak ada lubangnya. Halo, selamat pagi Mbak Selvi Banua dari Halmahera. Wah, seneng banget ya. Halmahera ikut bergabung guys pagi hari ini. Oke, kita sekarang aplikasikan lagi bunga yang kedua. Nah, biasanya nempel bunga ini waktunya saya bedakan dengan bikin rangkaian manik-manik. Jadi ditempel-tempel dulu ya. Nanti pas Nana. Ngapain Nana? Jadi dia ada waktu untuk mengering. Jadi kalau habis ditempel jangan langsung dirangkai dengan manik-manik yang lain. Kasih waktu dulu dia biar mengering supaya posisi tempelannya juga lebih kuat ya. Nah ini kan kalau gini aja kelihatan B aja ya guys, B aja. Maksudnya biasa banget gitu. Nih teman-teman, biar lebih kece bisa kreasikan di tengah-tengahnya dikasih hiasan kayak mengkilat-mengkilat ini, atau cangkang besi ya namanya, cangkang diamond. Nah, oke. Atau saya kasih tunjuk deh. Sebelum kita pakai cangkang diamond, saya akan kasih sharing dulu. Kalau misalnya teman-teman nggak punya cangkang diamond, sering kan terjadi ya. Pengen bikin bahannya nggak lengkap gitu. Mau beli nanti lama dong datangnya. Nah, pakai aja topi besi ya, yang kayak gini-gini yang gambar bunga-bunga, teman-teman. Ini motifnya sesuaiin aja sama ukuran yang ada di rumah. Caranya teteskan dulu sedikit aja ya di tengah. Lalu cangkangnya, topi bunganya tadi, ini yang modelnya kayak gini, dipasang di tengah. Nih. Nah ini dia, kalau teman-teman bisa lihat ya, dia jadi lebih estetik, estetik ya. Dan cara pakai topinya nggak harus bentuk tertutup gini ya, bisa juga dibalik jadi bentuk bunga lagi, itu juga hasilnya bagus. Itu ya. Oke, selanjutnya kita kasih lagi di tengah. Terus ambil menggunakan tang. Biasanya sih kalau main cangkang diamond kita harus punya pinset ya, supaya naroknya itu rapih di rangkaian atau bagian yang diinginkan. Nah nanti jadinya kayak gini teman-teman. Ini buat yang nggak punya diamond bisa pakai tutup topi. Lucu juga kan? Nah ini kita biarin dulu sambil nunggu kering ya. Nanti kita bikin juntainya. Saya akan sharing lagi sekarang kalau bikinnya pakai klep yang kecil. Gimana tuh caranya? Sama ya, dilem juga. Tapi kali ini kita akan pakai cangkang diamond kecil yang ukurannya 6 mili. Ini biasanya buat konektor masker gitu ya. Jadi bling-bling banget. Caranya sama, kita buka dulu ya ininya teman-teman. Ini walaupun terlihat mudah ya, cuman ngelem-ngelem aja, tapi nggak semudah itu juga. Ya, lemnya di tengah. Nah, terus pada saat ngelem yang di tengah, pegang sisi bunganya. Nah, nanti kalau dia lubang, ini nanti kalau ditekan akan ada lem yang keluar di tengah. Ya. Nah, lem yang keluar di tengah ini kita tutup menggunakan cangkang diamondnya. Nah ini kalau punya pinset bagus banget ya, di pinset. Nah, ini kita taruh di tengah sini.
Mbak ini kuat ya Mbak, cuman dilem gini aja. Alhamdulillah saya coba pakai pemotretan beberapa kali, kuat ya. Tapi pastikan setelah ngelem jangan langsung di quick. Ini habis ngelem kan, aduh kuat nggak ya? Gitu kita geser-geser ya, biasanya itu jadi nggak kuat. Tapi biarkan dulu kering sempurna. Nah setelah dia sempurna baru dikreasikan, kasih juntai manik-manik yang lain. Ini kan kita sudah kerjain yang kiri ya, kita buat lagi satu di sebelah kanan. Oke. Oke, pelan-pelan kasih bunganya. Hati-hati ya teman-teman, ngerjain pakai lem tembak ini panas di tangan dan gampang banget bikin luka. Nanti kalau tangan kita kepanasan itu biasanya merah ya, nanti muncul kayak gelembung ada airnya gitu. Ya luka bakar lah ya istilahnya. Nanti lama-lama melupas. Dan ketika ngelupas jadi sakit banget pas dipakai bikin kerak bros atau kalung. Oke ya, ini ada 2 sudahan kanan dan kiri. Ding. Selamat pagi Mbak Intan, Mbak Era, Mbak Dia, selamat bergabung ya. Mbak Kiki bisa nggak kalau bikin dengan beberapa kelopak bunga sekaligus? Bisa banget ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin dengan beberapa kelopak bunga sekaligus, caranya adalah ini kelopak yang besar kita pasang dulu ya guys. Atau bisa juga dipasang dulu di sini ya. Jadi pasangnya urut kacang dari yang bawah dulu ya. Nih taruh dulu bunga yang besar. Ini satu ya. Bunga besar, tekan. Lalu di atas bunga yang besar kita tambahkan lagi lem tembak. Lalu kita tekan dengan bunga yang kecil. Jadi dia ada 2 tingkat. Nah, ini nanti berdimensi gitu teman-teman bunganya. Lihat kayak ada 3 ya. Terus mungkin di atasnya lagi teman-teman bisa kasih bling-blingnya. Nah ini juga bisa mungkin kita kreasikan supaya bunganya itu kelihatan kayak beda gitu ya. Kalau mau ngerapihin excess lem ya, kadang-kadang lemnya ada yang keluar-keluar, itu pastikan dulu kering, baru nanti setelah kering dipotong pakai cutter atau pinset kecil gitu. Ini kalau dia bunganya 2 jadi lebih cantik. Jadi dari teknik lemnya aja kita sudah dapat beberapa ilmu dan cara yang beda-beda ya. Dan ini bisa teman-teman aplikasikan juga untuk misalnya bikin bros tempel. Kadang kalau mau bikin souvenir yang cepat gitu ya, bros tempel ini bisa jadi salah satu alternatif, walaupun memang harus hati-hati banget karena kalau ditempel jelas dia nggak akan sekokoh kalau dipakein kawat, kecuali kalau dia bendanya ringan ya cukup kuat. Tapi kalau dia batu-batu tebal dan besar sebaiknya dirangkainya pakai kawat aja ya. Pasang dulu yang besar, baru kita tempelin lagi kecilnya di atasnya, kasih lem tembak. Mbak kalau pakai lem F6000 bisa nggak? Bisa ya, tapi lebih lama lagi keringnya, sehingga teman-teman harus benar-benar sabar pada saat masang atau mengaplikasikan lem supaya hasilnya maksimal. Ini kalau gini ditekan pakai tangan nggak bisa, ditekan pakai benda yang kecil ya, ujung-ujungnya ya, supaya dia lebih rapi.
Tuh dia beda ya. Ini kalau teman-teman mau hasilnya lebih 3D atau 3 dimensi, bunganya pilih yang warnanya putih tapi dia kayak es itu. Nah itu biasanya nanti kesannya akan berbeda. Kalau diperhatikan ya, bunga ini sama bunga ini serupa tapi tak sama ya. Nah, gampang ya. Nah selanjutnya kita akan nyobain kasih juntai atau rangkaian di bawahnya. Caranya, pertama ambil dulu kelopak bunganya ini guys. Terus kasih paku atau headpin ya. Jadi headpin itu yang lubangnya ini. Nah ini teman-teman bisa pakai paku pentul, tapi kalau paku pentulnya nggak punya, bisa juga dikasih manik bola kecil di permukaannya. Tujuannya apa? Supaya pada saat dipasang dia kayak ada hiasan gitu di atas bunganya ya, jadi tidak terlalu plain. Ini jadi kesannya lebih cantik. Lalu potong ya, kurang lebih sepanjang 1 cm sisanya. Dengan tang putar kita bikin loop supaya dia melingkar di belakang. Teret. Halo Mbak Yosi, Mbak Rulina ya. Jadi dia bentuknya loop kayak gini. Bikin yang banyak baru nanti kita rangkai ya. Ayo guys. Nah sambil saya bikin, teman-teman boleh loh ya kalau ada yang mau ngajuin pertanyaan atau sharing atau cerita, nanti saya bacain satu-satu ya. Selamat pagi Mbak Yosi, selamat bergabung. Wah hari ini pasti lagi banyak kegiatan ya, jadi Mbak saya telat nih gabungnya. Nggak apa-apa. Buat yang nanti pengen lihat siaran ulangnya juga bisa ya. Mungkin pagi ini lagi ada kesibukan, bisa lihat di YouTube channelnya Koleksi Kiki. Iya nih Mbak, kucingnya lagi kayaknya kalau yang memahami kucing-kucing mungkin lagi ini ya, musim ingin menikah. Oh, ini juga ada suara Nana ya. Nana mau mimi susu sapi. Oh, nah, potong, disisain. Pagi Mbak Ikra, selamat pagi. Selamat bergabung ya. Mbak Yohana juga, Mbak Devi. Nih hasilnya jadi kayak gini kalau dikasih bunga di atasnya. Mbak kalau saya nggak punya bola gold, bisa nggak ya saya kasih manik pasir warna-warni? Bisa banget, idenya keren ya. Bahkan teman-teman bisa juga kasih hiasan berupa kristal. Kristal donat 4 mili atau kristal wajik 4 mili itu cakep banget buat dijadikan bagian tengahnya dari bunga-bunga ini. Nanti dia hasilnya lebih cakep. Cuma ya walaupun kelihatannya gampang, bikin pakai eye-pin doang gini. Tapi kalau nggak biasa buat, lama-lama ini juga ya. Lama-lama pegel tangannya, karena yaitu semua yang nggak biasa dilakukan memang jadi terasa susah gitu pada awal-awalnya. Jadi kalau misalnya teman-teman pas bikin pagi-pagi ngelihat kok kayaknya gampang banget gitu, iyalah saya bikinnya setiap hari berapa bros kan. Tapi kalau misalnya terus pas nyobain di rumah, kok ternyata nggak segampang itu gitu ya. Ya mungkin karena memang teman-teman baru pertama kali aja bikin, jadi di awal-awal kerasanya sulit. Ntar kalau udah sering pasti akan jadi lebih mudah. Kasian ya kucingnya. Ini diputer ya, gitu terus. Mbak boleh nggak bunga-bunga ini dalam satu rangkaian nanti di mix modelnya ada beberapa? Boleh ya, ini sudah maksudnya ini selera aja nanti pada saat ngerangkai. Tapi saya akan tunjukkan posisi rangkaian supaya dia jatuhnya itu cantik. Nah ini
Mbak Ki, kadang ada lubang bunga yang kegedean untuk dimasukkan headpin. Bagian depan bisa diganjal borci, tapi bagian belakangnya gimana ya Mbak? Kasih borci depan belakang Mbak. Jadi nanti di bagian belakangnya ada yang muncul dikit gitu ya. Cuman kalau misalnya rangkaiannya ini buat digantung, nanti bagian belakangnya nggak akan kelihatan. Atau Mbak bisa juga pakai cara yang kedua, di bagian belakang dikasih topi ya. Cuman pilihlah topi yang ringan aja, karena kalau pakai topi yang besi eman ya, karena kan udah nggak kelihatan, harus dipasangin. Jadi Mbak masukin dulu bolanya, kasih bunganya, terus bagian belakang kasih kayak topi kayak gini ya. Ini juga membantu sekali kalau misalnya bagian lubang dari rangkaiannya ini kebesaran kayak gini ya. Nanti kita kecilin. Nah ya, terus dia bisa kelihatan. Oke, jadi ini juga lebih rapi sih ya kalau cuman bikin sedikit gitu. Dia ini, iya bener katanya musim menikah ya Mbak. Kan kalau pagi emang nggak saya lepasin. Mbak, saya udah lama banget ya ikut bikin pagi-pagi, sampai bahan di rumah udah numpuk banget. Kalau memang pengen bahannya nggak numpuk dan lagi nggak ada waktu juga buat bikin-bikin ya kan, cara yang bisa teman-teman lakukan adalah ajak teman-teman kita nobar bikin-bikin pagi-pagi, terus pakai bahan yang kita kasih ya. Ya donasi tipis-tipis ya, mudah-mudahan membuka pintu rezeki. Ntar biasanya kalau teman-teman yang ikut bikin ngerasa nggak bisa bikin itu sering banget terjadi ya, diajakin seru-seru bikin-bikin pagi-pagi, terus beberapa orang mikir, wah nanti kalau saya ajakin bikin bareng terus dia jadi bikin sendiri, nggak beli buatan saya. Ada yang nanti akhirnya bikin sendiri gitu ya. Tapi itu juga bisa kita ajakin barengan. Barengan apakah? Barengan belanja bahan. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kan ada bahan-bahan yang lagi promo tapi harus pembelian sekian banyak gitu jumlahnya. Kalau dibeli sendiri berat. Nah kalau kita punya teman yang bareng-bareng suka bikin aksesoris juga, bisa tuh diajakin kayak sharing gitu ya. Nah, kalau misalnya yang ada yang sisanya itu habis belajar bareng gak bisa bikin, biasanya dia akan semakin mengapresiasi buatan kita, dan nanti akhirnya ini kalau belanja gak nawar lagi karena udah pernah ngerasain ya, aduh bikinnya ternyata susah ya Mbak. Jadi ini bisa jadi sebuah trik supaya bahan di rumah bisa cepet habis, dan juga sambil ya ketemuan, terus ada aktivitas yang dilakukan bersama gitu ya. Seru loh, cobain deh. Dan biasanya kalau habis ketemuan gitu kita juga jadi kayak semangat di rumah, jadi terus suka atau ada ide-ide lah buat bikin apa gitu. Sebab gimana ya, memang kan membuat aksesoris ini dekat banget sama yang namanya mood gitu ya. Jadi kadang-kadang walaupun secara teori harus konsisten, harus ini gitu, tapi ketika memang lagi nggak semangat bikin, kita paksa bikin dan belum jadi rutinitas, ya ini biasanya hasilnya jelek-jelek semua ya. Kayak failed aja gitu guys. Nah, ya ini Mbak, ini dibikin berapa banyak sih? Dibikin sebenarnya kalau udah tahu desainnya kita bisa lebih menghitung ya, cuman karena saya masih belum tahu juga desainnya mau seperti apa ya. Parah nih Mbak Kiki mau bikin belum tahu yang dibikin apa ya. Jadi benar-benar mengalir guys, biar kita sama. Alasan nanti setelah dia dirangkai semua, membuatnya jadi lebih mudah. Nah ini artinya kalau teman-teman lagi banyak banget orderan dan tenaga juga sedang tidak
cukup ya. Langkah-langkah yang sama seperti bikin loop kayak gini, ini tidak harus kita kerjakan sendiri ya. Kita bisa minta bantuan anak di rumah, ajak tetangga kerja bareng, atau mungkin ada si mbak di rumah ya. Kita bayar di luar gaji yang biasa atau uang sakunya ditambahin lah ya kalau anak-anak. Tapi kita libatkan mereka untuk ikut mengerjakan pekerjaan ini pada tahapan-tahapan yang mudah. Jadi nanti finishingnya baru kita yang ngerjain. Yang mirip bisa minta tolong sama orang. Ini menghemat waktu banget sih. Dan juga mengurangi kebosanan ya. Karena kalau ngerjainnya sama terus, cepet banget jenuh. Selamat pagi ya teman-teman. Waduh ini lagi semangat. Banyak banget yang ninggalin komen. Terima kasih Mbak Tin, Mbak Yohanatin, Mbak Kiki. Bros dagunya masih ada yang ready. Alhamdulillah kalau bros dagu yang yang bayar-bayar gini kita selalu ready Mbak. Bisa juga di check out di Shopee ya. Tapi di Shopee kita bikinnya paketan. Jadi cuman ada yang paketan isi 8 sama paketan isi 18. Nah kalau misalnya teman-teman mau beli paketan yang kecil-kecil atau mau pilih warna, memang lebih baik japri ke mbak-mbak admin aja supaya bisa detail ngasih catatan-catatannya. Kalau Shopee kayak misalnya kemarin hari konsumen nasional gitu ya, wow free ongkir. Iya tapi emang bener guys, Shopee-nya masih minimalis ya, alias belum banyak isinya. Jadi kadang-kadang ya gitulah. Orang mau belanja cuman kok barangnya masih sedikit gitu ya. Mudah-mudahan ya teman-teman ya kasih saran kasih doa dan semangat biar kita bisa nambahin lagi pilihannya. Nah ini dari Mbak Emi Tetra. Waduh ini tips yang keren nih Mbak Kiki. Kadang-kadang saya pakai resin untuk mengganti lem. Wah bagus ya. Atau dilem dulu baru permukaannya dikasih resin dan UV light. Nah cuman biasanya lebih jarang yang punya resin daripada punya lem ya. Kalau mau beli resin ini bisa di toko kimia teman-teman. Atau kalau memang mau resin yang buat kerajinan bisa dicari di toko kerajinan. Kalau di Surabaya itu di Sutos bagian parkir yang di bawah itu ada toko kerajinan. Nah itu jual macem-macem banget, clay, resin. Ada clay yang kering karena suhu ruangan, ada yang dibakar dulu gitu, seru deh. Selamat pagi Mbak Ana Lufiati, selamat bergabung. Hai Mbak Gracia, selamat pagi. Terima kasih ya teman-teman. Mohon maaf ini beberapa terlewat. Mbak Kiki ini dari Mbak Ayu Handicraft. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Makasih ya Mbak. Kemarin saya beli bahan dapat hadiah tas mungil buat bawa-bawa monte. Wah, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Ayu. Jadi tas ini kita kerjasama sama teman saya ya, masih muda banget, Mbak Silvi namanya. Dia bikin kerajinan tas di rumah. Jadi beli untuk saya jadikan hadiah di pelanggan koleksi Kiki. Nah mungkin teman-teman juga mau ngasih hadiah buat pelanggan-pelanggannya bisa nih, bisa kasih hadiah tas juga. Mungkin mau pesen ke Mbak Silvi bisa, atau mau dikasih hadiah yang kekinian tuh ngasih ini ya, kalung masker, kasih masker gitu. Kemarin saya beli belanjaan, kok ada masker banyak ya, takut kan salah kirim, ternyata bonus. Jangan lupa nanti kalau misalnya emang ngasih bonus, kasih catatan atau stiker bahwa ini hadiah bentuk terima kasih atau rasa sayang kita kepada pelanggan-pelanggan kita. Sebab beberapa orang ketika dia dikasih bonus tapi nggak ada kata-katanya gitu ya, ngerasanya aduh jangan-jangan ini salah kirim nih, terus dia jadi bingung dan pengen ngembaliin barang itu, padahal sebenarnya barangnya
memang sengaja kita lebihkan sebagai hadiah gitu ya. Jadi ini juga masukan dari pelanggan saya. Jadi dulu kita kalau ngasih hadiah suka nggak kita kasih tahu, akhirnya bingung yang nerima gitu, dan jadi menyulitkan. Jadi maksudnya ngasih hadiah biar yang nerima happy, tapi karena kita nggak kasih tahu terlebih dahulu, yang nerima jadi panik dan menyulitkan mereka. Ini little thing sih ya. Cuman kadang-kadang itu mengganggu kenyamanan pelanggan saat berbelanja di toko kita. Kalau mau pesen stiker-stiker gitu banyak ya yang jual di online shop, atau kalau teman-teman mau bikin sendiri bisa bikin pakai aplikasi Canva, dicetak pakai kertas stiker ukuran A3, biasanya cuma 5.000 apa 8.000 gitu. Udah dapat banyak banget kalau stikernya kecil-kecil ya. Nah, cuman kita desain sendiri sih jadinya. Nah, cuman ya nggak sulit itu kok. Buka aja aplikasi Canva, tulisannya CANVA, itu nanti ada banyak banget template-templatenya. Alhamdulillah bunganya udah banyak guys. Tirit. Iya, harus ada bunyi teretnya ya. Ini dari Mbak Devi Yusuf. Mbak Kiki, belanjaanku dari Mbak Kiki belum aku bongkar nih, udah 1 minggu. Aku selalu belanjanya di admin Mbak Mon. Wah, Mbak Devi, terima kasih sudah belanja sama Mbak Mon. Kenapa kok belum dibongkar? Nanti teman-teman please ya, kalau sudah terima paket dari kita, dibongkar, dicek kelengkapannya, apakah kondisinya bagus semua, ada yang kurang atau enggak. Dan kalau memang pada saat diterima kondisinya ada yang rusak, jangan lupa untuk kirim aja WA ke Mbak admin yang bantuin. Nanti kita bantu untuk proses penggantian barangnya ya. Mungkin Mbak kok pas nyampe batunya retak, atau ada yang gak bisa dipakai gitu. Kalau kita punya barangnya kita ganti barangnya sama. Kalau kita barangnya gak ada, nanti kita bisa refund uang ya, pengembalian uang. Mbak, bunganya udah ada di Shopee belum ada Mbak Ida, maaf ya. Saya cuma dapat bunganya ini ya, biasalah ya karena lagi kekinian gitu kan, bunga-bunga model gini guys. Jadi cuma dapat kayak 2 pon gitu. Ya cuma 2 bungkus per model, nggak banyak Mbak. Nggak berani saya posting di Shopee, takut nanti kalau habis diposting terus laku. Di toko ini di Shopee nggak ada stok barang ya. Oke. Nah selanjutnya kita akan pasang di sini ya. Nah cara pasangnya gimana Mbak? Emang ada lubangnya ini? Nah, ini kalau teman-teman perhatikan maaf. Nah ini kan kayak ada sekatnya ya di tengah-tengah ini. Nah jadi di antara sekat inilah kita akan pasang ring ukuran besar terlebih dahulu, baru kemudian kita kasih cantelan lagi menuju plat antingnya ya. Selamat pagi Mbak Ana Jaya, Mbak Uci, selamat bergabung. Mbak Kiki, kalau model bunga-bunga ini lagi ngetren ya, apalagi iya Mbak, benar, model-model bunga ini lagi ngetren dan banyak banget ya. Jadi kita sengaja pilih materi ini karena insya Allah teman-teman akan lebih mudah lah nemu bunga-bunganya. Warna dan bentuknya bisa sangat bervariasi sekali. Jadi nggak harus yang warna putih mutiara kayak gini ya. Saya pilihnya memang sengaja yang putih aja karena menurut saya warnanya anggun. Yang warna-warni itu saya jual, tapi kayak harus pinter-pinter banget lah padu padannya, kalau enggak malah kelihatan jadi murah ya. Nah ini cara buka ring, gesernya ke kanan dan ke atas dan ke bawah ya. Jadi jangan dibuka ke buka gini. Nah karena akan merusak bentuk lingkarannya. Tapi kalau cuma di atas kan ke kanan dan ke kiri ini, insya Allah dia tetap lingkaran sehingga dia selalu rapih bentuk ringnya. Jadi kalau sudah dibuka, ini bisa disisipkan di antara jatuh guys, kurang besar ya, di antara kaitannya. Nah ini dipastikan nanti besar ringnya nggak melampaui plat supaya nggak lepas. Ya ini taruh sini, nempel di sini-sininya. Ya, bismillah. Ini juga harus hati-hati masangnya, karena kalau ini dia bisa lepas ke sebelah kanan. Oke, selanjutnya kita akan pasang plat anting warna emas di rangkaiannya.
Saya pakai ring yang kecil ya. Nah, cara tahu ringnya tebal atau enggak, kalau bisa dibuka pakai kuku berarti kurang tebal, kalau dia harus pakai tang berarti dia cukup tebal. Terus dicantolkan di ring yang tadi pertama. Lalu dari ring ini kita akan pasang ke platnya. Nah, pada saat masang juga harus diperhatikan ya, posisi depan belakang platnya jangan sampai ketuker. Kalau ketuker nanti pas dipakai anting-antingnya jadi sisi depan yang ada di belakang. Tuh kayak gini ya guys. Nah, oke. Selamat pagi Mbak Devi. Oh, Mbak Devi Yusuf lagi isoman. Mudah-mudahan bisa segera pulih dan sehat ya. Kami doakan bisa segera fit lagi. Dari Mbak Ruli, Mbak Kiki sudah 937 loh. Aku padamu Mbak. Makasih ya. Jadi saya tuh kalau bikin-bikin pagi-pagi selalu saya paskan waktunya jangan lebih dari 1 jam supaya nggak ngebosenin dan videonya juga nggak terlalu besar waktu ditonton ulang. Kasihan nanti ngabisin kuota banget. Oke guys, ini ringnya ya, kita buka. Cetan. Nah, setelah dibuka kita cantol ini satu dulu. Oke, lalu kita pasang di sini di platnya ya. Arahnya juga diperhatikan. Nah, selanjutnya kita pakai lagi ring. Ringnya dibuka ya. Bunga yang nomor 2 akan dicantolkan. Cantolkan. Kan dia sudah ya. Dicantolkan di ringnya guys. Nah, mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi ring ke ringnya. Lalu ditutup lagi. Bunga yang nomor 3 juga akan dicantolkan ke ringnya. Oke. Ya, ini sudah dipasang ring, ini dipasang lagi di ringnya. Ya, jadi dalam satu ring nanti ada 1 bunga. Oke, ini baru 3. Nanti kita pasang lagi di sisi-sisinya. Yang ini 2, 2, 1. Baru kita pasang juntai ke bawahnya ya. Mbak Ki, itu bunganya dilem kah? Betul Mbak, bunga yang bagian atas dilem ya. Nanti kalau mau lihat cara ngelemnya bisa lihat di video putaran ulangnya aja ya. Karena tadi sudah sempat di-share tapi memang pas pertama kali banget. Supaya dia ada waktu yang cukup lumayan lah supaya lemnya itu mengering. Karena kalau lemnya masih basah, mudah bunganya gampang kegeser ya. Nanti kalau udah kegeser takutnya gampang kebuka. Ya, masa nutup buka gini nih. Kadang kalau kita nggak sabar ya, nggak mau pakai tang. Tahu-tahu kuku sompel-sompel ya guys. Atau kayak gripis aneh banget. Sayang kukunya. Jadi harus pakai tang ya. Ini yang tengah 3, yang pinggir 2, yang paling pojok dikasih 1. Nah, ini dulu aja, nanti baru kita tambahkan lagi sesuai selera. Selamat pagi Mbak Sari, Mbak Khawatimah, Mbak Tija Kusuma, Monik Fardani. Wah, selamat pagi. Selamat bergabung ya teman-teman semua ya. Mbak, ada nggak nanti perbedaannya kalau kita pakai ring kecil sama ring besar? Ada ya. Jadi kalau bunga sama ringnya bedanya terlalu jauh ukurannya ya, akan sangat mungkin ringnya itu jadi kelihatan pada saat bunganya itu dirangkai. Nah, saran saya sih
pilih ring yang ukurannya tidak lebih besar daripada kelopak bunganya, supaya dia hasilnya tetap rapi. Mbak, ini saya punya plat cincin yang mirip sama plat anting tadi. Berarti bisa ya Mbak bikin cincin pakai teknik ditempel dengan akrilik bunga ini? Bisa banget ya. Asalkan dia bidang datar gini, mau ditempelkan di lempengan boleh ya, di cincin, anting, atau sebagai bros juga sebenarnya semuanya bisa. Oke, selamat pagi Mbak. Gimana ya supaya bunganya menghadap ke depan? Nah, bunga ini Mbak kalau nanti penuh ya, dia akan jadi kalau dilihat pada saat juntai dipakai, memang dia harus penuh dulu, nanti baru dia terdorong ke depan. Kalau memang Mbak mau bunganya nggak goyang, atau Mbak mau bunganya fix ngadep ke depan terus gitu, bisa juga diikat pakai kawat. Cuma nanti jadinya atau jatuhnya lebih kaku bunganya. Nah, kalau misalnya kayak gini, dia jatuh bunganya kelihatan lebih natural. Jadi pas goyang-goyang gitu baru nanti kelihatan bunganya. Nah, ini kan dia baru 3 juntai ya. Kalau 3 juntai nggak kelihatan panjang. Nah, kalau mau lebih panjang, biasanya yang bagian tengah itu saya tambahkan 3 lebih banyak. 3 ring lebih banyak. Ini kan dia cuma 3. Yang tengah tadi kita sekarang tambahkan sampai 6. Nanti kita lihat bedanya ya. Kalau kita pakai manik yang bentuknya bulat, dia mungkin nggak terlalu kelihatan beda, atau kurang banyak lah supaya kelihatan beda. Tapi kalau kita pakai yang bentuk kelopak bunga, dipanjangkan 3 gitu, dia langsung kelihatan beda sama kalau cuman 4 aja. Ini saya sengaja pakai ring yang tebal ya, supaya dia kalau dibuka lebih gampang. Nah, untuk jumlahnya sendiri gimana Mbak cara penentuannya? Saya sih selama ini ya teman-teman, kalau bikin untuk dijual, biasanya saya pakai kepraktisan aja. Misal 1 bungkus saya habisin supaya bisa jadi 1 anting gitu. Nah, dengan begitu saya tahu modalnya itu berapa. Tapi kalau misalnya kan 1 bungkus 5 ribuan. Nah, ini nih guys, kalau dia penuh nanti dia akan kedorong kayak ke depan sendiri ya. Tapi kalau misalnya mau biar dia bentuknya ke depan terus, maka pakailah kawat tipis yang ukurannya 0,4, terus di belakangnya dikasih plat atau lempengan, supaya dia kayak ada penahan, supaya bunganya tuh nggak muter ke belakang. Atau nanti kalau masih bingung, minggu depan kita kasih tutorial yang model menghadap ke depan ya. Aduh, Mbak Ida ini sesuatu ya. Coba Mbak dibicarakan aja dengan bunganya secara baik-baik agar dia mau menghadap ke depan. Apa itu Besti? Jawaban apa? Nah, ini kalau cuman gini aja, ini dia secara bunga akan sudah kelihatan sih sebagai kelopak gitu ya. Nah, bayangkan kalau ini sebagai peniti dagu ya, teman-teman pasang bunganya di atas ini. Kalau misalnya di peniti dikasih kawat ya, bagian bawahnya aja yang nanti dijuntai gini. Bentar ya guys. Nah, nanti dia di kayak gini. Wow, lucu juga ya. Nah, kalau ini kurang panjang atau kurang banyak, berarti kita tambahkan tetangganya, ditambahkan 2 set lagi. Jadi ini kan tadi 2 ya, berarti ditambahin 4, ditambahin 2 lagi supaya jadi 4. Di sini ditambahin 2 lagi supaya jadi 4. Jadi dikalikan 2 aja dari hitungan yang pertama kalau mau nambahin. Jadi yang pertama kan paling kiri banget tuh cuma 1,
agak di nomor 2-nya itu 2, paling tengahnya itu ada 3. Nah, terus kalau mau nambahin biar juntayannya lebih panjang, rumus yang biasanya saya pakai 1, 2, 3 itu tinggal dikalikan 2 supaya dia muter atau penuh gitu lingkarannya. Tapi bisa juga sih pakai cara Mbak Ida ya, dibicarakan baik-baik sama bunganya. Mbak, kuku sampai perih semua kalau pas bikin buka ini, benar. Nah, kalau emang Mbak Mia tipe yang suka pakai kuku, Mbak sebaiknya beli baju. Duh, kaget guys. Ternyata ada kucing jalan di belakang saya, di bawah. Ser gitu ya, bulunya kena. Iya, jadi di rumah itu ada kolam yang sering dipakai kucing-kucing di sekitar sini singgah untuk minum. Jadi ini kucing dari luar juga suka mampir. Ini kalau lihat nih, kalau dia pakai hitungan tadi ya, ini dia bunganya akan ngadep ke depan sini. Tung 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 tung. Ya saya goyang lagi, tuh kan masih ngadep. Tung 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 tung. Tuh kan masih ngadep ya. Aduh, ini mengharukan ya. Nah, untuk Mbaknya Mia yang tadi kukunya gupil, sebenarnya ada cincin Mbak, cincin pembuka ring ya. Jadi nanti cincinnya dipasangnya emang di sini, ringnya diselipin di antara cincin itu buat dibukain satu persatu. Nah, kalau kita sudah tahu pengerjaan aksesorisnya itu menggunakan buka tutup ring yang banyak, sebaiknya gunakanlah cincin pembuka ring ya, untuk menjaga kuku kita dari luka-luka yang tidak diharapkan. Luka-luka. Iya loh, sayang kan kukunya ya. Daripada rusak, sebaiknya kita jaga agar dia tetap tampak terawat ya. Meskipun itu hanya tampaknya aja, kalau diraba sih tetap kasar bun. Soalnya kan sering dipakai bikin-bikin ya. Ini 1, 2, 3. Oh iya, rumus tadi itu nentuinnya gimana sih Mbak? Kok Mbak Kiki tahu ini ditambahin? Rumus tadi itu jujur rumus ala-ala saya sendiri guys, yang didapatkan karena udah nyobain bikin beberapa gitulah. Akhirnya ternyata hitungannya paling maksimal itu pakai tadi 1, 2, 3. Jadi kalau mau nambahin yang 1 jadi 2, yang 2 jadi 4, yang 3 jadi 6. Terus kalau mau nambahin lagi selalu kelipatan dari awal mulanya tadi. Nanti kalau bunganya beda lagi bentuknya ya, ataukah mungkin teman-teman ngubah manik-maniknya jadi bulat, ya berarti harus dilakukan penyesuaian ya guys. Nah tuh ya, cakep lah, lumayan. Kok buletisasi nih? Dia kebuka di sini. Ya, tuh. Nih pakai bunganya yang 3D, jadi dilemnya 3 kali. Oke, Mbak, terima kasih banget ya teman-teman. Mas Hong, waduh Mbak, aku mau ya hasilnya nanti. Wah, langsung sudah ada yang mau mengadopsi ya guys. Terharu banget nih, Mas Hong adalah seorang makeup artist ternama di Surabaya. Suka pakai anting koleksi Kiki, yang tadi pagi juga salah satu artikel di Batik Fair Festival ya Mas ya, di Malang itu juga pakai karya Mas Hong dengan antingnya koleksi Kiki. Aku jadi ikut beken. Aduh, heboh banget sih. Oke, kira-kira kayak gitu ya teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman mau nyobain bikin anting-anting ini, bingung mau dijual ke siapa, mungkin bisa tuh tag atau mention atau perkenalkan karyanya ke teman-teman makeup artist atau desainer yang ada di kotanya gitu, supaya bisa kolaborasi bareng juga. Kali-kali bisa membuka peluang rezeki baru. Karena mungkin kalau ibu-ibu seperti aku hanya untuk menjemput anaknya ya di sekolah online, itu pun nggak bisa turun ya dari mobil kan, cuman kayak di parkiran aja. Terus aku menggunakan anting seperti ini untuk
Iya, terima kasih Ustazah. Ustaz itu kok kayaknya lebay ya. Tapi kalau anting-anting ini dipakai untuk pemotretan dengan busana yang pas dan juga keren gitu, pasti akan memberikan efek nuansa yang berbeda gitu kan guys. Nah jadi pasti intinya semua aksesoris itu bagus. Jatuh. Aduh, astagfirullahaladzim, apa ya. Semua aksesoris itu bagus asal dipakainya di tempat yang tepat ya, begitu. Dipakainya nggak matching atau nggak sesuai, dia akan bisa menjadi bahan silaturahmi orang lain. Bahan silaturahmi apa itu maksudnya? Jadi kan kadang kita itu setelah online ini bingung ya untuk menjalin silaturahmi itu awalnya seperti apa ya. Cara paling mudah adalah lihat nggak kemarin si antingnya si Kiki itu, ya ampun masih jemput ke sekolah aja antingnya heboh banget. Tuh kan akhirnya kita pun menjadi bahan silaturahmi online orang lain. Bercanda ya guys. Mudah-mudahan cukup menghibur. Para bestie bisa ikut praktek juga di rumah ya, dan ilmunya bisa bermanfaat ya, paling nggak untuk variasi lah ya. Kalau misalnya sehari-hari bikin aksesoris wire gitu atau apa gitu yang susah-susah nih, bikin aja pakai ring. Mbak, kalau tengahnya dipakein rantai bagus nggak ya Mbak Kiki? Bisa banget Mbak. Karena sebenarnya ring yang dipasang berkali-kali tadi itu nantinya membentuk rantai ya di dalam sini. Ya, dalam sini tuh dia jadi kayak rantai gitu. Nah, problemnya adalah kalau kita pakai rantai utuh yang sudah panjang, kalau kita buka tutup mata rantainya itu ya, dia akan jadi susah balikin mata rantainya. Mungkin teman-teman bingung sama kalimat saya ini ya. Kan biasanya kita kalau mau bikin pakai rantai tambahan, ini pertanyaan bagus banget Mbak Mia, terima kasih ya. Nah, kan ini kecil-kecilnya ada mata rantai ya. Ini kan sebenarnya dia bisa langsung dicantolin di sini. Oke, dicantolin di sini. Nah, kalau dicantolin di sini itu kadang-kadang caranya bisa dengan mata rantainya yang dibuka atau ininya yang dibuka dulu. Nah, kadang ini kalau dibuka pas dipasangin lagi ke sini dia itu kalau udah penuh susah nutupnya ya, sehingga gampang kadang-kadang gampang kebuka. Terus kalau pakai mata rantai misalnya dikasih ring lagi, ini jadi terlalu panjang. Nah, jadi jatuh bunganya itu untuk dia cepat terlihat ke depan butuh lebih banyak bunga. Nah, saran saya kalau teman-teman pakainya rantai, bunganya lebih baik jaraknya dijauh-jauhin aja. Supaya apa? Supaya emang sekalian kelihatan jauh gitu. Kelihatan jauh. Maksudnya nggak berhitung gitu. Jadi emang per bunga aja dia tampilnya. Kebayang nggak sih? Ya jadi sebenarnya gini loh, ini kayak gini, nah dipasang di sini. Nah kalau dia jauh-jauh dia akan kelihatan sebagai satu bunga utuh. Tapi kalau digabungin jadi satu, lebih baik dipasang pakai ring supaya dia bentuk jatuh bunganya akan kelihatan beda. Nah nanti mungkin biar bisa kebayang, teman-teman cobain aja sendiri ya, ngerangkai pakai ring gini atau pakai rantai langsung dipasang gini, karena nanti akan berbeda secara penampakan hasilnya ya. Halo Mbak Sita. Hai Mbak Sita di Jogja, selamat bergabung ya. Terima kasih sekali sudah terhibur. Wah ini ternyata banyak orang Jogja yang lagi bertemu. Mbak, kalau dijual harganya berapa ya Mbak? Kalau saya sendiri jual itu untuk anting biasanya di angka 35 sampai 50 ribu rupiah ya. Nah teman-teman cocokkan saja sama harga bahan bakunya. Intinya jangan sampai rugi juga ya. Paling gampang sih dari bahan baku total habis berapa dikalikan 2. Nah kenapa saya pakai batas 35 sampai 50 ribu? Karena biasanya pelanggan-pelanggan saya angka yang rela dibayar untuk membeli anting-anting itu ya harga segitu gitu. Jadi
masih cukup sulit menemukan pelanggan yang mau membeli anting-anting di harga 100.000 atau 150.000 gitu. Jadi daripada saya bingung anting-anting nggak laku ya kan, jadi saya bikinlah anting-anting yang kalau dijual harganya cukup di antara 35 sampai 50.000 itu, otomatis bahan bakunya yang saya sesuaikan biar bisa sesuai dengan pasar saya. Cie. Guys, ini sudah jam 10 lebih 1 menit ya. Panjang banget ya guys, ini cuma bikin anting-anting kiri doang. Baru satu ya, nanti diterusin sendiri di rumah. Jangan lupa nanti kalau sudah posting, kasih hashtag bikin 2 pagi 2, mention saya. Jadi nanti bisa kita repost di bikin-bikin pagi-pagi. Terima kasih banget ya nih buat semua teman-teman yang ikutan ngobrol. Masya Allah meriah banget ya. Terima kasih Mbak Ruli, Mbak Novida, Eka Putri, Mbak Ika Ruhamida, Mbak Ika, Mbak Bunga. Ini benar-benar luar biasa banget memeriahkan bikin-bikin pagi-paginya. Terima kasih Mbak Ziva juga. Sampai ketemu lagi minggu depan ya guys. Nanti minggu depan akan saya sharing caranya ngerangkai yang pakai plat supaya bunganya ngadep depan terus kayak gitu ya. Dadah.